Makanya ketika anak-anak itu mau masuk ke dalam tanah perjanjian, disunat, di Gilgal, separation, terjadi pemisahan sama paradigma lama, dan Tuhan katakan begini, hari ini celah Mesir kuhapuskan dari mereka. Mereka harus punya paradigma baru. Kenapa harus punya paradigma baru? Karena waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus kelola tanah itu. Tuhan mau kita naik level selalu kan? Makanya saya selalu katakan kita ini pengelola bukan pemilik. Orang yang mengelola apa yang menjadi titipan Tuhan dalam hidupnya, oh dia harus makin dewasa setiap hari. Mengelola hidupnya, mengelola apapun yang Tuhan titipkan, talenta, waktu, uang, karunia, anugerah, kreativitas, kepribadian, apapun itu bentuknya yang menjadi tugas kita untuk mengelola, itu harus naik level selalu kan. Makanya dia bilang apa? Sebentar lagi mereka mau masuk tanah perjanjian loh. Kalau mereka paradigmanya paradigma mana, dikasih mana, terus mereka nggak bisa kelola antar tanahnya. Padahal tanah itu akan menghasilkan hal-hal yang lebih dahsyat, lebih enak daripada mana. Yosua 5 ayat 11 dan 12. Ini yang terjadi. Ini luar biasa ayat ini. Yosua 5 ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Apa? Hasil negeri, tanah perjanjian. Yakni roti tidak beragi, bertih gandum pada hari itu juga. Perhatikan ini. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Manja-manjanya di stop. Sekarang waktunya kamu kelola hidupmu, dan ketika kamu kelola hidupmu, apa yang engkau hasilkan dari apa yang kamu kelola akan lebih enak, lebih indah, lebih luar biasa daripada yang lalu. Bukan karena kehebatanmu, tapi itu untuk menunjukkan kemuliaanku kepada dunia. Itu maksudnya. Jadi hidup itu selalu berjenjang, ada levelnya. Tuhan mau selalu kita naik. Makanya kalau dikatakan doa begini, Tuhan terima kasih, kami akan selalu naik dan tidak turun. Orang mikirnya apa? Oh dibawa naik aja, dimanja sama Tuhan. Enggak gitu, naik tuh enggak enak. Orang kalau nanjak pakai gigi satu, enggak enak. Enggak enak, dibawa naik. Itu responnya kita kepada Tuhan, mau dibawa naik. Enggak enak dibawa naik. Tapi ketika sudah sampai di atas, orang-orang yang tadinya turun, yang kita lihat mungkin kita iri hati, enak banget sih turun gitu ya. Kayaknya nggak ada tenaganya gitu, turun aja enak gitu ya. Sampai di bawah mereka kan berteriak sama kita yang ada di atas. Tolong aku, dan lain sebagainya. Itu artinya dibawa naik dan tidak turun sama Tuhan. Dan prosesnya memang nggak enak.